semakin menarik ya berita terkait dengan gugatan Bambang Trimulyono ke Pengadilan Jakarta Pusat terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Kemudian seberapa kuat ya bukti-bukti yang dia miliki hingga melayangkan gugatan ke pengadilan. Tapi sekarang masalah sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0008112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kali ini semakin menarik ya berita terkait dengan gugatan Bambang Trimulyono ke Pengadilan Jakarta Pusat terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Tentu mengundang ya tanda tanya bagi kita semua, kok berani sekali si Bambang Trimulyono ini kemudian melakukan tindakan seperti itu. Apa tidak dipikir matang-matang siapa yang digugat, kemudian seberapa kuat ya bukti-bukti yang dia miliki hingga melayangkan gugatan ke pengadilan. Ini tidak main-main. Ini negara hukum ya. Sekalipun setiap warga negara memiliki hak untuk kemudian melakukan gugatan ke pengadilan, tetapi jika kita tidak memiliki bukti, ya itu kan bisa membuat malu sendiri ya. Bisa membuat ya kita ini berurusan dengan hukum. Dan kita tahu bahwa Bapak Bambang Tri ini kan sudah pernah di penjara beberapa tahun yang lalu gara-gara menulis buku Jokowi Undercover, dan ini melakukan kembali tindakan yang menurut kita ini betul-betul ya luar biasa lah kalau dari sisi keberanian dari Bapak Bambang Tri ini. Tetapi kita ingin melihat ya seperti apa sih respon daripada pihak istana terkait dengan berita yang beberapa hari viral ini. Sejauh ini yang banyak berkomentar itu adalah publik sendiri yang saling memberikan tanggapan dari berita-berita yang sudah menyebar luas ini dan sudah viral. Kita ingin mengetahui ya seperti apa respon daripada pihak istana. Kita akan coba baca beritanya. Ya, menanggapi gugatan itu Bapak Bambang Trimulyono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya terkait dengan berita ya dugaan ijazah palsu ini, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwanto mengatakan agar aparat untuk tidak terlalu menggubris aduan tersebut. Dini menyebut perkara yang digugat adalah perkara kecil. Ya, jangan dihabiskan hanya untuk menangani hal remeh-temeh yang tujuannya sekedar mencari sensasi atau menimbulkan provokasi, kata Dini dalam pesan singkat Selasa 4 Oktober 2022. Menurut Dini, sumber daya aparat penegak hukum dan pengadilan harus digunakan dengan sebagaimana mestinya. Untuk itu masyarakat diminta untuk tidak membuat lelucon atau front kepada aparat dengan gugatan yang tak berdasar. Di sisi lain, ia meminta aparat hukum harus semakin cerdas dalam memilah gugatan yang bersubstansi. Ia juga berharap agar terdapat mekanisme sanksi kepada pihak yang menyampaikan gugatan secara asal-asalan. Dini memastikan semua ijazah yang digunakan Jokowi adalah asli. Meski
membantah tuduhan Bambang, ya Dini mengatakan pengajuan gugatan merupakan hak warga negara. Ia mempersilahkan pengajuan gugatan apabila ada bukti yang cukup. Apabila gugatan mengada-ada, jelas hanya akan menampar muka penggugat sendiri, ujar Dini. Dini menilai masyarakat juga bisa menilai kredibilitas penggugat serta mempertanyakan motivasi penggugat. Ya, jadi itu pernyataan daripada pihak istana yang memberikan jawaban terhadap tindakan daripada Bambang Trimulyono melaporkan Bapak Presiden Jokowi ke Pengadilan Jakarta Pusat terkait dengan dugaan ijazah palsu. Sebuah keberanian daripada Bambang Tri, kita akan melihat akan berujung di mana. Bahwa tindakan ini ya jelas telah mencengangkan publik. Seorang Bambang Tri yang memiliki keberanian di atas ya manusia pada umumnya, ya. Tetapi dia mungkin tidak mempertimbangkan matang-matang bahwa selama ini ada banyak fakta-fakta yang akan melemahkan dia punya gugatan. Sebagaimana kita tahu bahwa Pak Jokowi itu sudah pernah mendaftar sebagai wali kota di Solo dan pasti ijazah itu diverifikasi. Tidak mungkin tidak diverifikasi. Tidak mungkin KPU akan berani-berani meloloskan ketika ijazah itu ada indikasi atau diduga palsu. Mana berani dia meloloskan. Yang kedua, bahwa lagi-lagi Pak Jokowi mendaftar sebagai calon gubernur ya di beberapa tahun yang lalu dan terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta. Pasti proses awalnya ya ketika mendaftar ijazah itu diverifikasi pasti. Jangankan gubernur ya, mendaftar saja orang ya menjadi karyawan ya di perusahaan itu diverifikasi loh. Apalagi tingkat gubernur, tingkat presiden. Ya. Inilah yang membuat situasi ini akan melemahkan daripada gugatan Bambang Trimulyono. Tetapi tetap kita akan melihat akan seperti apa proses di pengadilan, apa yang disampaikan tadi oleh ya staf ahli hukum istana ya meminta kepada aparat penegak hukum agar ya jangan mau tersita waktu menghabiskan untuk ya kemudian menangani ya gugatan-gugatan yang sifatnya remeh-temeh, gugatan-gugatan yang tidak bersubstansi ya, supaya pengadilan ya fokus untuk menangani kasus-kasus yang memang selama ini berproses ya di pengadilan. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.